Selamat hari Minggu guys. Apa kabar? Sehat semuanya? Semoga kalian semuanya sehat, tidak kurang suatu apapun. Kita berharap semuanya baik, sehat-sehat. Oke guys, hari ini kita akan nge-vlog tentang namanya ibadah. Jadi kita mau saksikan apa-apa saja yang disampaikan. Jadi kiranya itu bisa memberkati kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Oke guys, jangan lupa share, like, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 8-nya. Sudah dapat semua? Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu memilih sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai sesuatu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi kalau siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadi murid Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. tetapi kasih karunia Dia menganugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu menentang orang yang compak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Dekatlah kepada Allah dan Ia mendekat kepadamu. Lahirkanlah tanganmu berdosa dan sukacitalah hatimu. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Hendakkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Iya. Saya akan beri judul firman Tuhan pada menjelang siang hari ini. Persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Kita akan bertanya, apa itu dunia? Bagaimana itu orang dunia? Kita masih di dunia. Karena di dalam firman ini tadi, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Pertengkaran itu datangnya dari diri kita sendiri, dari pikiran kita sendiri, yang selalu berjuang di dalam tubuh ini. Karena apa? Tidak cocok dengan pikiran kita, tidak cocok dengan hati kita, sehingga timbullah pertengkaran, perselisihan. Tetapi itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Ada pernah seorang ibu di Garapan ini berkata kepada saya, sebenarnya saya putus asa terkadang. Percuma kurasa yang gereja itu tetapnya seperti ini katanya. Kenapa rupanya? Gereja Punawa tetapnya hidup ayah aku seperti ini. Anak-anak saya pun juga tidak sayang kepada saya. Molah hapugus ini tetap nama molah hamorani dan bagian ibadah katanya. Ya. Saya sudah tua. Bagaimana lagi saya untuk menjadi kaya? Kata seorang ibu ini. Ya, sehingga dia
menilai dirinya bahwa tenaga tidak ada lagi, bagaimana lagi untuk merebut kekayaan? Kalau itulah manusia menurut logika kita. Karena kita untuk tenaga kita sudah terbatas, mungkin makan pun harus yang sudah diberikan anak, betul enggak? Tapi untuk mengejar untuk kaya, itulah dibilangnya, untuk mengejar kaya, nggak mau lebih. Jawab saya apa, Bapak Ibu? Kalau kita nanti hanya untuk melihat dunia ini, akhirnya kita lihat kiri kanan sudah istilahnya kaya, ya. Memang di dunia ini, kalau bahasa Batak berkata, hamoraon, hagabil, hasangapon, ido di dulu colong, betul enggak? Itulah yang masih dicari, hamoraon, hagabil, hasangapon. Itulah, kalau sudah ada itu, dia merasa sudah sukses, sudah berhasil, karena dia sudah memiliki yang 3 tadi. Saya bertanya, jadi hamoraon, hagabil, hasangapon yang sudah diterima si A, si B tidak ada apa-apa, punya anak pun enggak, baik laki-laki baik perempuan, kekayaan harta jasmani pun enggak ada, baik istilah kedudukannya pun enggak ada, maka tak hanya berbutut. Itulah dulu A dengan si B. Saya mau bertanya, apakah yang ini dikasih Tuhan? Si B enggak dikasih Tuhan itu si B? Saya mau bertanya dulu, itu si B enggak dikasih Tuhan enggak? Hah? Holang naon dong, amoran, hagabin, hasanapun yang dimiliki si A ini. Jadi hanya ini yang dikasihi Tuhan karena dia sudah sukses berhasil di dunia? Tidak. Baik itu miskin karena firman Tuhan itu. Baik miskin, baik kaya, baik gak ada anak, semua dikasihi Tuhan. Karena penilaian dunia hanya sebatas itu, keberhasilan secara yang tadi yang saya katakan itu, bahwa dua mana yang begitu Tuhan. Itulah penilaian si C tadi. Doanya itu nyahia didengar Tuhan. Imana udah ada diterima di hagabion hasangapon. Hagabion hasangapon ahlam se. Hamorao. Imana do tamyang ni imana do dibagi Tuhan. Tamyaku daun. Sehingga saudara si C tadi Mandele, tahu Mandele? Stres, putus asa. Putus asa dia. Putus asa. Sehingga sia-sia, tidak ada gunanya untuk ibadah. Karena orang sana kaya, saya seperti ini. Stop dia. Tidak gereja lagi. Ya, tidak gereja lagi. Karena ada putus asa dia. Yang saya katakan tadi, hamoron, hagabion, hasangapon, itu penilaian dunia bahwa dia sudah sukses, dia sudah berhasil. Ya. Tetapi yang berhasil di dalam Tuhan, di dalam dia miskin, di dalam dia tidak makan, tapi hatinya tetap berkobar-kobar untuk Tuhan, bisa tetap dia bersyukur, bisa tetap dia menikmati apa yang ada yang Tuhan percayakan di dalam dirinya. Itu luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Di dalam tidak makan pun dia, di dalam situasi kondisi apapun, tapi hatinya tetap untuk Tuhan, tertuju untuk Tuhan. Ya, dia memuliakan Tuhan. Itu luar biasa di hadapan Tuhan. Karena di dalam Alkitab pun ada yang miskin, ada yang enggak punya anak. Lazarus miskin dia. Miskin dia, lebih miskin dia daripada kita. Dia untuk bisa dia makan, harus dia makan dari kelebihan orang kaya. Tapi walaupun seperti itu, sisa-sisa, remah-remah katanya, sisa-sisa. Tapi walaupun seperti itu, karena hatinya tetap ke Tuhan, tidak mengutuki Tuhan, tidak menjadi dia bertengkar dengan Tuhan.
istilahnya, karena di dunia sering dia bertengkar dengan Tuhan. Itu tadi, ayah aduh Tuhan, dan hidup tanyaku, ayah aduh Tuhan, sehingga selalu pertengkaran di dalam dirinya ada dengan Tuhan, karena tadi merasa dirinya tidak, doanya tidak didengar Tuhan, atau dirinya tidak dikasihi Tuhan. Dia menilai. Karena di dalam Alkitab ini ada juga yang miskin. Jemaat di Korintus pun berkata, walaupun mereka yang susah, tapi dikatakan sukacita mereka meluap. Betul enggak? Sukacita meluap kepada Tuhan, walaupun kondisinya tadi susah, tidak makan, kelaparan, tapi sukacitanya meluap dengan Tuhan. Karena di dalam Alkitab saya katakan tadi, si Lazarus pun miskin. Ya. Jadi kita di dalam Tuhan ini, mari kita bangun manusia rohani kita. Kalau manusia dunia itu tadi kita bangun dalam hidup kita, yaitu tadi melihat kiri kanan muka belakang teman-teman yang sukses berhasil, sehingga kita merasa tidak berhasil, kita merasa tidak sukses, sehingga apa saudara? Tidak ada kegairahan lagi, sehingga yang datang apalah? Sungut. Persungut-sungutan. Yang ada adalah pertengkaran, perselisihan. Yang ada adalah stres. Yang ada adalah putus asa. Sehingga dia berhenti, dia tidak mau lagi ibadah. Berhenti ibadah. Sehingga walaupun ibadah tadi hanya berkata seperti inilah dalam hidupnya. Mena masak digagak rusak, dina masak mata paula-ula. Jadi itulah ada di dalam hatinya, istilahnya hanya ya udahlah gereja. Orang apa le doa sepele begu. Hanya itulah yang ada di pikirannya, di hatinya. Tapi namun dia tidak ada merasakan jamahan Tuhan di dalam hatinya. Tidak ada dia merasakan lawatan Kristus di dalam hidupnya. Karena pikirannya terus jalan hanya melihat secara mata kasat secara mata jasmani ini, hanya kekayaan. Sehingga di dalam hidupnya hanya ya udahlah gereja daripada dibilang orang si pelebegu seperti itu. Tapi kalau namun di hatinya, di pikiran tidak merasakan lawatan Tuhan. Tapi bagi kita masing-masing yang ada di tempat ini, mari kita bangun manusia rohani kita. Kalau sudah kita bangun manusia rohani kita ini, jadi situasi kondisi apapun di hidup kita ini, kita tetap bisa sukacita. Amin. Kita bisa tetap bersyukur. Kita bisa tetap hati kita ini tetap rindu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan ini tadi dari manakah datangnya? Karena itu tadi kita menilai diri kita sudah berdoa, kita sudah beribadah. Ya, saya akan baca. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Di dalam Yohanes pasal 14 itu, Bapak Ibu, supaya kita bisa ini tadi, tetap bisa mengucap syukur, tetap hati kita tertuju kepada Tuhan, situasi dan kondisi apapun, tetap hati ini tetap bisa ke Tuhan. Hanya firman dan roh yang kita izinkan dalam diri kita. Sehingga Yesus berkata seperti ini,
aku pergi kepada Bapa, tapi aku berikan kepadamu suatu penghibur. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Kita baca 1, 2 ya. Yohanes pasal 14 ayat 15. Amin. Kita baca 1, 2 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia adalah dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Dia, Yesus berkata seperti ini apa kepada semua orang? Semua orang waktu itu, waktu zamannya. Tidak kepada hal-hal yang tertentu yang dipilihnya, kepada muridnya. Ya, kepada muridnya. Aku pergi dan aku akan berikan penolong. Yaitu siapa Bapak Ibu penolong itu? Kudus. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia tidak menerima, tidak mengetahui apa itu Roh Kudus. Walaupun kita masih tinggal di dalam dunia ini, tetapi aku akan berikan penolong, penghibur, menguatkan, mengingatkan, meneguhkan. Jadi jangan kita merasa kita seorang diri, amin, bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu menghibur. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sanggup menghibur hati kita. Tidak ada. Tapi hanya Roh Kudus. Baik itu suami, baik istri, baik anak, baik tetangga, itu terbatas penghiburannya bagi kita. Tetapi penghiburan kita ada khusus dari surga. Kita berhubungan intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Itulah yang sanggup mengangkat segala beban, mengangkat segala penderitaan, mengangkat segala kesedihan, mengangkat segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini. Walaupun kita masih di dunia, dikatakan dunia tidak mengenal itu. Siapakah dunia itu? Siapa yang dimaksud dengan dunia itu? Dunia itu yang dimaksudnya, kalau masih ada selalu pertengkaran, perselisihan, persungut-sungutan, kecemburuan, itu adalah dunia. Amin. Itu adalah dunia manusia yang seperti itu. Dikatakan dia tidak bisa menerima Roh Kudus itu, karena yang ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya, hanya selalu ada pertengkaran, perselisihan, persungut-sungutan, pertengkaran. Itu yang ada selalu di dalam hatinya. Dia tidak izinkan Roh Kristus dan firman itu berkata-kata di dalam hidupnya untuk mengambil segala kemelut yang ada di dalam pikirannya. Saudaraku dalam kasih Tuhan, kita masing-masing di sini jemaat Philadelphia, mari rindukan Roh Kudus itu, karena dikatakan di dalam 1 Korintus 14 itu bahwa memang tanda-tanda orang yang percaya itu penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah jaminan meterai. Tandanya kita miliknya Kristus, tandanya kita anak Allah, dimeteraikan dengan firman dan Roh Kudus. Itu tandanya, ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tandanya kita menjadi milik Kristus, dimeteraikan sah. Kalau sudah dimeteraikan,
dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, sahlah dia menjadi milik Kristus. Dikatakan bahwa tanda-tanda antikristus dimeteraikan dengan apa Bapak Ibu? Saat mereka anam-anam, itulah kode mereka. Bahwa kode antikris itu mereka sudah menjadi miliknya antikris, dimeteraikan mereka dengan angka anam. Tandanya kita miliknya Tuhan, anaknya Kristus, dimeteraikanlah kita dengan Roh Kudus, sehingga sahlah kita menjadi milik Kristus. Karena hanya Roh Kudus itulah memampukan kita. Kita baca. Oke guys, bersambung ke part kedua. Thank you.